Perkenalkan, nama saya Yobelita Siregar dengan NPM E1902430. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia dan biota laut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang sejarah kelautan. Jadi sejarah ini memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Dari sejarahlah kita dapat mengetahui banyak peristiwa yang terjadi di masa lampau. Dan kelautan di Indonesia ini memiliki sejarahnya tersendiri. Jadi Indonesia itu memiliki sejarahnya tersendiri. Nusantara atau wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan maritim. Sejarah panjang ini juga dimulai pada zaman prasejarah ketika manusia pertama kali menyeberangi samudra untuk mencari sumber daya dan tempat tinggal yang lebih baik. Adapun bukti sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang kita dahulu di Indonesia adalah pelaut tangguh dan memiliki kemampuan navigasi menjelajahi perairan yang luas. Adapun bukti-bukti lain tentang kemampuan pelaut Indonesia adalah dengan adanya keberadaan kapal-kapal tradisional seperti Pinsi, Jong, dan Lancar. Kapal-kapal tradisional ini masih digunakan oleh masyarakat hingga saat ini, terutama di daerah-daerah pesisir. Kapal-kapal tradisional ini dirancang khusus untuk bertahan di perairan yang berbahaya seperti di tengah badai atau ombak yang besar. Dan kapal-kapal tradisional ini juga memiliki kemampuan untuk mengarungi samudra yang luas. Indonesia juga memiliki kerajaan maritim yang kuat seperti Sriwijaya, Majapahit. Kerajaan maritim seperti Sriwijaya ini muncul pada abad ke-7 sampai abad ke-13. Dan Majapahit itu muncul pada abad ke-13 sampai abad ke-15. Dan kedua kerajaan ini menguasai perairan Asia Tenggara, menjadikan laut sebagai jalur utama perdagangan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri kurang lebih dari 17.504 pulau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan laut dan manfaat biota laut bagi manusia. Jadi, kehidupan laut itu adalah kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di laut, termasuk hewan, tumbuhan, karang, dan lain sebagainya. Adapun ekosistem laut terdiri dari 3 ekosistem, yaitu ada ekosistem mangrove, ada ekosistem lamun, dan ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem adalah hubungan antara faktor biotik dan abiotik yang saling berhubungan satu sama lain. Ketiga ekosistem ini juga memiliki ciri-ciri yang berbeda satu sama lainnya, baik dari ciri-ciri substratnya maupun ciri-ciri biota yang hidup di dalamnya. Dan yang pertama adalah tumbuhan mangrove. Mangrove adalah tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut, terutama di wilayah pantai tropis dan tropis. Tumbuhan ini membentuk ekosistem yang khas yang dikenal sebagai hutan mangrove. Adapun ciri-ciri utama dari mangrove ini antara lain yaitu akarnya yang unik. Setelah itu daunnya yang tebal, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan air asin. Setelah itu ada beberapa jenis mangrove memiliki biji yang dapat berkembang. Terus juga memiliki sejumlah fungsi penting, antara lain yaitu dia bisa melindungi pantai dari erosi serta gelombang laut yang berpotensi merusak. Yang kedua, dia bisa menyediakan habitat bagi berbagai biota laut di satwa liar. Dan yang ketiga, dia bisa bertindak sebagai penyerap karbon yang efektif. Dan masih banyak lagi. Dan selanjutnya ada lamun. Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang dapat hidup di laut. Padang lamun ini memiliki bentuk seperti karpet yang tebal hingga mencapai 4.000 helai daun per meter. Dapat menutupi dasar laut dan membentuk komunitas yang sangat mencolok di laut, baik di tropis maupun beriklim sedang. Ekosistem padang lamun ini juga memiliki peran yang sangat penting bagi ekologi maupun biologi di kawasan pesisir dan muara. Bagaimana tidak, karena tumbuhan ini berperan sebagai produsen dan menyediakan makanan bagi penyu, invertebrata, herbivora, dan ikan-ikan herbivora. Daun-daun lamun yang mati akan terendapkan di dasar laut dan didekomposisi oleh desertivora.
Lamun merupakan tumbuhan berbunga yang berkerabat dengan tumbuhan lili dan rimpang-rimpang darat daripada rumput-rumput sejati. Lamun tumbuh pada lantai sedimen zona intertidal laut dengan pertumbuhan tegak, daun memanjang dan memiliki struktur mirip akar atau rimpang yang terkubur dalam sedimen. Dan selanjutnya ada rumput laut. Rumput laut adalah kelompok alga laut yang tumbuh di perairan dangkal. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi memiliki struktur yang mirip. Ada 3 jenis utama rumput laut. Ada rumput laut hijau, ada rumput laut coklat, dan ada rumput laut warna merah. Berdasarkan pigmen dominan yang mereka miliki. Adapun manfaat dari rumput laut, dia bisa dijadikan sebagai sumber pangan karena rumput laut mengandung sumber nutrisi penting itu. Dan yang kedua, rumput laut juga bisa diolah sebagai bahan industri, digunakan dalam membuat bahan makanan, kosmetik, farmasi, dan lain sebagainya. Dan di bidang ekologi berperan penting dalam ekosistem laut. Dan selanjutnya kita akan beralih ke hewan-hewan laut. Pertama ada kepiting. Kepiting adalah hewan yang termasuk ke dalam crustacea, berkaki buruk dengan ekor pendek atau bersembunyi di bawah dada. Mereka memiliki cangkang keras, sepasang kaki, dan kaki untuk berjalan menyamping, mata majemuk, dan mereka memiliki penglihatan yang sangat luas. Dan kepiting juga memainkan peran yang sangat penting dalam ekosistem laut, di mana kepiting dapat membantu menjaga keseimbangan dan kesehatan lingkungan laut. Dan kepiting juga berperan sebagai pengurai. Kepiting memakan sisa-sisa organik seperti bangkai hewan dan tumbuhan mati, lalu dia membantu membersihkan lingkungan laut. Yang kedua, kepiting juga bisa jadi pemangsa atau predator. Beberapa jenis kepiting bisa memangsa hewan kecil seperti cacing, moluska, dan ikan kecil, membantu mengendalikan populasi spesies lain. Dan yang ketiga, dia bisa juga menjadi mangsa, di mana kepiting menjadi sumber makanan bagi hewan laut lainnya seperti burung, ikan besar, dan mamalia laut. Selanjutnya ada penyu. Penyu adalah reptil laut yang telah hidup selama jutaan tahun. Mereka memiliki tempurung sebagai pelindung, kaki berbentuk duyung untuk berenang, dan paruh yang kuat untuk makan. Adapun jenis-jenis penyu, terdapat 7 spesies penyu yang masih ada, seperti penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, dan penyu bintik. Penyu juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Berikut adalah beberapa manfaat utama penyu bagi ekosistem laut. Yang pertama itu menjadi pengendali populasi ubur-ubur. Yang kedua, penyu dapat menyebarkan nutrisi. Penyu dapat membantu menyebarkan nutrisi di seluruh ekosistem laut. Dan yang ketiga, penyu dapat membantu proses daur ulang nutrisi. Jadi, kotoran penyu itu sangat kaya akan nutrisi yang dapat menyuburkan perairan dan mendukung pertumbuhan plankton yang merupakan sumber makanan bagi banyak hewan laut. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di laut dan bagaimana cara penyelesaiannya. Laut saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam ekosistem dan kehidupan manusia. Salah satunya adalah pencemaran laut yang disebabkan oleh limbah industri dari sampah plastik serta tumpahan minyak. Pencemaran ini dapat merusak habitat laut dengan berlangsung global dan mencemari pantai makanan. Adapun solusi-solusi
mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sektor perikanan. Solusinya adalah kita bisa menerapkan kebijakan perikanan berkelanjutan seperti pembatasan jumlah tangkap, penetapan zona konservasi, serta penggunaan alat tangkap ramah lingkungan. Itulah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi permasalahan pada ekosistem. Selain itu, dengan budidaya perikanan yang bertanggung jawab dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan pangan tanpa merusak populasi ikan liar.